Ada satu pertanyaan yang sering muncul di Quora dan telah dijawab oleh Bro Michael Lam, yaitu, mengapa banyak wanita lebih menyukai bad boy daripada laki-laki yang baik? Bro Michael Lam akan menjawab dari sisi yang lebih saintifik agar sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami. Pria dan wanita itu berbeda. Ini adalah presuposisi pertama. Karena keduanya berbeda, maka otomatis punya fungsi yang tidak mungkin identikal, dan ketika terakumulasi, maka menyebabkan leverage yang berbeda-beda. Karena itu muncullah tawar-menawar antara pria dan wanita dalam berpasang-pasangan. Pria umumnya bisa menawarkan satu hal, kompetensi. Kompetensi itu akan melahirkan dua hal penting untuk wanita, perlindungan dan kecukupan. Telan dulu hal ini mentah-mentah. Wanita umumnya bisa menawarkan satu hal, keturunan. Biasanya akan ada hal minor lain yang bisa ditawarkan wanita, misalkan kemampuan caretaking dan nurturing, baik untuk si pria maupun untuk keturunan. Oke, sampai di sini ngerti? Lanjut, dibalik, ada lagi kebutuhan. Kebetulan kebutuhan biasanya pas sama penawaran, dan dugaan saya ini karena adanya psikoevolusi selama ratusan ribu tahun yang menata konsensus interaksi sosial antara pria dan wanita. Interaksi ini jadi disimplifikasi. Pria butuh aktivitas seksual dan wanita butuh perlindungan. Kenapa kok wanita butuh perlindungan? Ada penjelasannya lagi. Hubungan badan itu pada umumnya akan selalu merugikan betina. Adalah betina yang menjadi rapuh ketika proses mengandung, melahirkan, dan menumbuhkan. Makanya mereka secara natural akan mencari pejantan yang kompeten. Kompetensi ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pejantan untuk memberikan perlindungan tadi, dan kecukupan biasanya bonus. Karena wanita butuh perlindungan, dan perlindungan itu hanya bisa diberikan oleh pria kompeten, maka wanita pada umumnya akan mencari pria kompeten. Kompetensi yang mainstream untuk dikuasai pria tentu beda-beda. Di masa lalu mungkin kemampuan berantem, masa sekarang lebih ke kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Masalahnya, bad boy itu sangat lihai dalam mengimitasi kompetensi. Mereka secara natural akan menunjukkan indikator-indikator pria yang kompeten, padahal sebetulnya belum tentu kompeten. Gimana tuh? Saya jelaskan lebih lanjut deh. Bayangkan Anda sebagai wanita datang ke sebuah pesta, lalu melihat dua pria, A dan B. A tampak percaya diri. Dia menegakkan punggungnya bahu di belakang kepala. Pandangannya lurus ke depan. Wajahnya senyum pertanda kalau dia sangat nyaman di lingkungannya. Tiap orang yang dia lewati selalu menyapa, tak ada yang cuek. Lalu dia pandai menyetir suasana sosial. Bajunya bukan yang terbaik, tapi oke untuk kelas sosialnya. B tampak tidak percaya diri. Punggungnya bongkok, macam rumah yang mau roboh. Pandangannya ke lantai. Wajahnya datar pertanda kalau dia biasa-biasa saja, atau mungkin tak nyaman di lingkungannya. Tak ada yang menyapa dia. Tiap percakapan yang dia mulai pun selalu berakhir canggung. Bajunya lusuh. Kira-kira mana yang menunjukkan ciri-ciri pria kompeten di mata wanita? A atau B? Padahal bisa jadi A ini pengangguran yang gesek kartu kredit papi. Temannya banyak karena memang dia sekedar pandai bersosialisasi. Kepercayaan diri pun lahir karena dia merasa bahwa dia ada di daerahnya.